teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, di sini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nuri Rahmawati dengan NIM akhir 49 dan rekan saya Aidin Mardian dengan NIM akhir 51. Dan saya Syarifatun Nisa dengan NIM akhir 61. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat minuman fermentasi dari buah nanas dan buah pisang. Nah, selain menyegarkan, kita juga akan memahami konsep sains di balik proses fermentasi ini. Yuk, kita mulai! Nah, sebelum kita memulai proses pembuatannya, kita harus mengetahui dulu apa itu fermentasi. Fermentasi adalah proses pemanfaatan aktivitas mikroba untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kemaslahatan manusia. Buah pisang dan buah nanas mengandung kadar gula yang cukup tinggi, seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, sehingga buah pisang dan buah nanas itu sangat cocok untuk dijadikan substrat fermentasi. pada proses pembuatan minuman fermentasi buah pisang dan buah nanas, kita menggunakan mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, mikroorganisme ini berfungsi untuk mengubah gula yang ada di dalam pisang dan nanas itu menjadi alkohol dan asam organik lainnya dalam kondisi anaerob. Alat yang digunakan pada proses pembuatan minuman fermentasi dari buah nanas dan buah pisang, yang pertama itu ada wadah fermentasi. Nah, wadah fermentasi sendiri ini terbuat dari toples plastik yang dihubungkan dengan air lock. Nah, selanjutnya yang kedua ada corong, yang ketiga ada blender, yang keempat ada timbangan, yang kelima ada saringan, yang keenam ada pisau, dan yang terakhir ada sendok. Untuk bahannya sendiri, ini ada pisang matang, kita memilih pisang kepok, terus ada nanas matang, terus ada ragi fermentan, ini digunakan untuk mikroorganisme yang berperan selama fermentasi, dan ini ada gula pasir sebagai campuran, dan ini ada air matang. Nah, untuk metode yang pertama, kita kupas dan potong buah nanas dan buah pisang, kemudian blender atau haluskan. Nah, setelah nanas sudah dipotong-potong, kita masukkan ke blender. Nah, setelah itu kita tambahkan air. Setelah sari buah nanas dihaluskan, langkah selanjutnya adalah disaring. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan ampas dari buah nanas tersebut, karena ampas dari buah nanas itu mengandung enzim bromelin yang dapat mengganggu jalannya fermentasi. Kemudian masukkan 10 sendok gula pasir. Nah, setelah itu kita tambahkan 3 gram ragi ke dalam larutan. Setelah itu ditutup dan kita tunggu fermentasinya selama 7 hari. Lalu kita lakukan pinggir tutupnya supaya lebih rapat dan tidak ada udara yang masuk.
Kemudian pisang yang sudah dipotong-potong kita blender. Nah, setelah tadi buah pisang yang di blender, kita masukkan sari buah pisang ke dalam toples. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sari buah pisang itu nggak disaring dulu seperti nanas? Kalau nanas kan disaring dulu, karena sari buah pisang itu mengandung banyak karbohidrat dan gula alami yang dibutuhkan oleh ragi dan tidak mengandung enzim pengganggu. Kita masukkan gula untuk dilarutkan sebanyak 6 sendok. Langkah selanjutnya kita masukkan larutan gula ke dalam toples. Perbandingannya antara larutan gula dengan buah pisangnya itu 1:2. Selanjutnya kita tambahkan ragi sebanyak 3 gram ke dalam larutan. Setelah itu kita tutup toplesnya. Kemudian kita rekatkan tutup ini agar tidak ada udara yang masuk. Nah, air locknya juga ikut direkatkan. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai 7 hari. Selanjutnya kita simpan dua larutan ini di suhu ruang dan kita amati setiap harinya selama 7 hari proses fermentasinya. Kita lepasin toplesnya dari air locknya. Minuman fermentasi yang dihasilkan dari buah nanas dan buah pisang menunjukkan karakteristik khas yang menandakan bahwa proses fermentasi ini sudah berjalan dengan baik. Nah, proses fermentasi ini melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti ragi atau yes yang mengubah gula alami dalam buah menjadi alkohol, asam, dan gas karbon dioksida. Secara fisik, minuman hasil fermentasi ini tampaknya agak keruh, yang merupakan hasil dari sisa partikel buah dan mikroorganisme hasil fermentasi. Nah, keruhnya larutan ini merupakan ciri umum dari fermentasi alami. Secara fisik, minuman fermentasi ini tampaknya agak keruh, yang merupakan hasil dari sisa partikel buah dan mikroorganisme hasil fermentasi.
Nah, keruhnya larutan ini merupakan ciri umum dari fermentasi alami sebelum penyaringan lebih lanjut. Nah, untuk rasa dari fermentasi ini sendiri yaitu memiliki aroma khas yang sedikit asam dan manis, serta juga terdapat aroma dari buah itu sendiri, yaitu dari buah nanas dan buah pisang. Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi berjalan dengan baik. Nah, secara rasa, minuman fermentasi ini rasanya cenderung manis, asem gitu. Nah, manisnya itu dari gula buah yang belum sepenuhnya terfermentasi. Dan rasa masamnya itu dikarenakan adanya dari asam organik yang diproduksi selama proses fermentasi. Nah, minuman ini tuh sensasinya juga agak bersoda. Itu dikarenakan pas waktu fermentasi itu menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi kalau diminum rasanya kayak minuman bersoda. Enak ya? Enak. Nah, itu tadi hasil dan pembahasan dari proses fermentasi buah nanas dan buah pisang yang sudah kita buat. Menarik banget kan? Nah, fermentasi tidak hanya mengubah rasa, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan selagi fermentasi itu dilakukan dengan benar. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai fermentasi alami di sekitar kita. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya.